Bagaimana harga kebutuhan pokok hari ini? Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Pasar Mencos, Jakarta Selatan. Sufi, kalau saya bacakan berita tadi semua bad news ya, harganya semua naik. Dari ayam potong, cabai, dan hampir semua komoditi yang biasa kita konsumsi. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin Sufi bisa sempat berbicara dengan pedagang. Apakah memang stoknya terbatas? Ataukah memang kondisi cuaca yang selalu dijadikan permasalahan? Iya, Yuda, betul sekali. Saat ini saya berada di Pasar Mencos atau sebenarnya Pasar Karet Belakang Jakarta Selatan, di mana betul sekali lagi saya berbincang dengan sejumlah pedagang, di mana tadi sudah disebutkan bahwa terjadi kenaikan sejumlah harga bahan pokok mulai dari ayam potong, kemudian juga telur dan cabai merah keriting. Dan kenaikannya memang cukup bervariasi, di mana kalau saya bisa ulang sekali lagi, untuk kenaikan harga dari ayam potong sendiri biasanya dijual per kilogramnya 50.000, saat ini dijual mulai harga 55.000 hingga 65.000 rupiah. Kemudian juga untuk cabai merah keriting, lonjakannya lumayan besar, di mana beberapa pedagang awalnya masih menjual sekitar 35.000, 45.000, bahkan 50.000. Saat ini ada yang menjual 65.000 hingga 75.000 rupiah per kilogramnya. Kemudian kenaikan yang terjadi meskipun tidak terlalu signifikan, namun ini kenaikan yang menurut keterangan pedagang cukup rutin terjadi adalah kenaikan di telur ayam negeri. Biasanya kenaikannya terjadi sekitar beberapa di momen-momen hari raya saja, namun kali ini tanpa ada momen tertentu terjadi kenaikan sebesar 1.000 hingga 2.000 rupiah per kilogramnya, sehingga harga jual telur ayam dari harga sekitar 28.000 rupiah per kilogramnya saat ini dijual 29.000 rupiah hingga 30.000 rupiah. Nah, kemudian saya berbincang dengan sejumlah pedagang tadi, menanyakan kenapa ada kenaikan, apakah memang ada momen tertentu begitu, karena memang yang paling terdekat momen hari raya adalah momen hari raya Natal yang masih akan berlangsung sekitar 3 bulan ke depan. Namun pedagang sendiri sama seperti saya juga merasa kebingungan karena saat ini masih bisa disebut cukup jauh begitu dengan momen hari raya seperti Natal, atau bahkan kalau kita membahas seperti Idul Fitri ini masih sangat jauh begitu. Namun terjadi kenaikan yang tak terduga. 2 minggu yang lalu mereka langsung menyebut terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Bahkan dari pedagang ayam potong sendiri menyebut ini adalah kenaikan terbesar di zona terbesar yang terjadi di tahun 2025 ini. Per kilogramnya bisa naik mencapai Rp10.000. Dan untuk kenaikan harga cabai rawit dari pedagangnya, maksud saya cabai merah keriting, dari pedagangnya sendiri menyebut ini memecahkan rekor karena biasanya cabai rawit merah lah yang memegang harga jual yang paling besar. Namun kali ini harga cabai merah keriting yang mengalami kenaikan, di mana perbandingannya cukup signifikan. Kalau kita bisa ulas sedikit, untuk cabai merah keriting yang tadinya seperti yang saya sebutkan Rp35.000 hingga Rp45.000 atau bahkan Rp50.000 per kilogramnya, saat ini sudah mencapai Rp75.000, dijual dengan harga yang tertinggi di beberapa pedagang begitu. Ada yang menjual Rp65.000, Rp70.000 atau Rp75.000. Sementara harga cabai rawit merah yang biasanya memegang rekor, kali ini untuk hari ini kami melakukan pantauan di lapangan dijual maksimal hanya seharga Rp50.000 saja. Jadi ini cukup signifikan Yuda perbedaan harganya. Kemudian untuk telur, kenaikan telur memang Rp1.000 atau Rp2.000 per kilogramnya. Namun telur ini adalah kebutuhan sehari-hari yang menurut pedagang ini tidak pernah kehilangan pembeli, tidak sepi peminat. Bahkan dengan harga Rp30.000 menurut pedagangnya mereka tidak kehilangan omset, karena tetap saja pembeli membeli kebutuhan telur ayam negeri yang biasa mereka butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kenaikan yang terjadi memang cukup sering, Rp1.000, Rp500, Rp1.000. Kemudian ada yang kenaikannya mencapai Rp2.000, dan ini tentu saja bisa menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan bagi para ibu rumah tangga. Karena memang saya melakukan wawancara atau interview dengan beberapa pengunjung atau pembeli yang datang ke Pasar Karbela ini, ke Pasar Mencos ini, mereka semua menyuarakan suara yang sama. Mereka khawatir dengan kenaikan yang terjadi, tidak ada momen spesial apapun, tapi kenapa 2 pekan terakhir ini terjadi kenaikan, dan mereka pun harus melakukan jurus-jurus jitu begitu, seperti siasat bagaimana caranya untuk tetap bisa berbelanja kebutuhan namun tidak melakukan penambahan jumlah pengeluaran, karena ini adalah satu hal yang penting. Kebanyakan dari pembeli menyebut saat ini ekonomi sedang sulit, mereka menyebut seperti itu, dan mereka harus pintar-pintar bersiasat, mengatur strategi dengan melakukan pembelian secara
ketengan atau eceran meskipun jumlahnya sangat sedikit, namun mereka siasati. Misalnya kita ambil contoh seperti cabai merah keriting tadi, biasanya mereka membeli ketengan sebesar 5.000 atau 10.000 dan mendapatkan beberapa bulir cabai. Mereka akhirnya tetap membeli dengan harga sebanyak itu 5.000 hingga 10.000 rupiah. Namun ketika di rumah, ketika memasak, mereka terpaksa melakukan siasat jitu dengan menambah cabai merah tadi dengan tomat, sehingga jumlahnya, kuantitasnya tetap sama. Kemudian untuk yang ayam potong sendiri, banyak pelanggan yang mengeluhkan, kemudian mereka terpaksa mengurangi jumlah pembeliannya karena memang kenaikan harganya cukup fantastis, sehingga kenaikan harga ayam potong justru lebih banyak dikeluhkan oleh pedagangnya. Karena menurut para pedagang ayam potong sendiri, omset mereka bisa berkurang hingga 50%. Kemudian juga untuk pedagang cabai keriting, mereka menyebut kenaikan yang terjadi kali ini juga mengurangi omset mereka hingga 20-30%. Dan semuanya, baik pembeli ataupun juga pedagang, sama-sama berharap tentunya harga bisa kembali stabil, tidak lagi ada kenaikan di masa depan atau di esok hari begitu, karena memang hampir semuanya mulai dari pedagang hingga pembeli sudah bersiap untuk menyambut momen hari raya, di mana biasanya ini adalah momen di mana terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pokok setiap tahunnya. Yuda. Baik, Sufiani, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.